Halo Sobat Visip, perkenalkan nama aku Tubagus Gaizan Altaf dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya bersama dosen ilmu komunikasi yaitu Mbak Restu Ayu. Halo Sobat Visip, perkenalkan saya Restu Ayu Mumpuni. Saya adalah salah satu dosen ilmu komunikasi di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan bertanya-tanya bagaimana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa saja bidang kajian yang dipelajari dalam Prodi Ilmu Komunikasi? Baik, tentang kajian ilmu komunikasi itu sangat luas ya, karena kita sebagai manusia itu kan kita selalu berkomunikasi, nggak ada manusia yang nggak berkomunikasi gitu. Nah, itu dia kenapa kita belajar tentang bagaimana kita berinteraksi ya terhadap sesama manusia ya, terutama untuk penyampaian pesan. Jadi kita belajar tentang pemrosesan pesan ya, pengiriman pesan dan juga penerimaan pesan gitu. Dan tentang ilmu komunikasi sendiri kita belajar sangat banyak, bahkan berkaitan dengan ilmu lainnya, mungkin ilmu sosial ya, psikologi, hukum, politik dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan konteks komunikasi ya, kita juga belajar mulai dari komunikasi interpersonal ya, bagaimana hubungan kita dengan orang lain ya, interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi dan juga komunikasi massa yang lebih luas lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa keunggulan dan keunikan Prodi Ilmu Komunikasi di kampus ini dibanding dengan kampus yang lainnya? Keunggulan apa sih ya yang kita punya dibandingkan dengan universitas lain? Tentunya hal ini berkaitan dengan visi UNES, yaitu menjadi universitas yang bereputasi dunia ya, menjadi pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Ada value konservasi di situ, di mana salah satu klaster yang kita punya adalah komunikasi pembangunan. Jadi kita nggak hanya belajar tentang komunikasi secara teoritis aja, tapi kita juga peduli terhadap bagaimana komunikasi bisa berperan dalam berkontribusi dalam pembangunan ya, baik itu di Indonesia dan khususnya tentang konservasi. Jadi kita nggak hanya belajar tentang teori aja, tapi kita juga peduli terhadap misalnya komunikasi lingkungan ya, terkait dengan perubahan iklim, kemudian juga terkait dengan perbedaan budaya. Kemudian klaster lainnya kita juga punya komunikasi strategis ya, yang meliputi PR atau humas seperti itu, dan juga komunikasi massa. Biasanya teman-teman mungkin familiar tentang jurnalistik seperti itu. Itu adalah salah satu klaster yang kita punya, yaitu ada 3 ya tadi ya, komunikasi pembangunan, komunikasi strategis dan juga komunikasi massa. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa lulusan ilmu komunikasi terbatas pada pekerjaan di media atau ada peluang di sektor lain? Terkait dengan peluang kerja atau karir ya, di ilmu komunikasi ini itu sangat luas ya. Tadi seperti yang sudah berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu tidak lepas dari ilmu-ilmu lainnya, semuanya butuh berkomunikasi ya. Terkait dengan itu, misalnya di klaster komunikasi pembangunan kita bisa bekerja ya, baik itu di sektor pemerintahan maupun di sektor non pemerintahan ya, seperti di NGO atau LSM ya, sebagai fasilitator komunikasi. Kemudian terkait dengan komunikasi strategis, kita bisa bekerja di agensi PR atau mungkin perusahaan swasta, menjadi seorang hubungan masyarakat ya, atau humas ya, atau PR. Kemudian terkait dengan branding, periklanan ya, bagaimana kita mengelola citra atau brand suatu perusahaan, sangat luas sekali. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa ya, teman-teman pasti familiar menjadi jurnalis ya, reporter, analis media, kemudian juga bisa menjadi broadcaster ya, kemudian juga analis media gitu. Jadi sangat luas sebetulnya. Banyak sekali ya lulusan ilmu komunikasi bisa masuk kemana-mana kerjanya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa peran ilmu komunikasi dalam profesi di era digital seperti manajemen media sosial atau konten kreator? Terkait dengan era digital ya, saat kita belajar ilmu komunikasi, kita itu belajar yang pertama adalah strategi komunikasi. Menjadi content creator misalnya ya, kita bisa tahu strategi komunikasi yang baik itu bagaimana. Bagaimana menyampaikan pesan, menyusun pesan-pesan itu supaya diterima secara efektif ya. Itu juga kita pelajari. Jadi kita tahu strategi yang kita sampaikan itu harus gimana, sesuai atau tidak dengan target yang kita sasar. Itu yang pertama, kita unggul untuk
menyusun suatu strategi komunikasi. Yang kedua adalah kita itu bisa menganalisis tren ya atau algoritma gitu. Kita akan belajar di situ juga, dan yang terakhir adalah kita juga bisa expert di bidang bagaimana menjaga suatu reputasi atau citra. Ya, itu nggak hanya saat kita menjaga suatu reputasi suatu perusahaan misalnya, itu nggak hanya sejauh itu, tapi bahkan mulai dari citra diri, ya, atau personal branding. Itu kan sangat penting ya di dunia saat ini ya, menjadi bagaimana sih menjadi suatu pribadi yang baik dan juga bisa menginfluence orang dengan citra diri yang baik gitu. Karena saat ini terutama di era teknologi ya, perkembangan informasi itu kan sangat cepat. Apabila kita gegabah dalam menjaga citra kita, atau juga kita gagal dalam suatu konflik manajemen atau yang suatu krisis manajemen ya, gitu akan sangat fatal gitu. Karena sekarang masyarakat, bahkan itu kita semua gitu, kita udah makin pintar dalam menilai mana orang yang baik atau pesan-pesan yang baik, mana yang tidak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Anda, apa manfaat utama yang dirasakan setelah lulus dari program studi ilmu komunikasi? Manfaatnya banyak sekali ya. Yang pasti adalah saya merasa bahwa lulusan ilmu komunikasi itu kita punya kemampuan yang adaptif, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita ya, tidak hanya terkait dengan kecepatan teknologi, tapi juga perbedaan budaya seperti itu. Dengan orang yang berbeda-beda, kita ketemu dengan orang yang berbeda-beda pun kita punya suatu kemampuan yang adaptif karena kita belajar di situ. Kemudian yang kedua adalah fleksibel ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa kita itu sangat berkaitan dan sangat relate dengan semua bidang studi gitu ya. Kita sangat fleksibel di situ. Kemudian juga yang ketiga adalah terkait dengan komunikasi itu sendiri, bagaimana kita menjadi komunikator yang baik ya. Public speaking misalnya, kemudian pemrosesan pesan, strategi menyusun pesan yang baik, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik ya. Jadi tidak hanya sebagai good komunikator tapi juga good listener. Di situ adalah kemampuan yang penting adalah bagaimana kita bisa berempati terutama dengan orang lain, dan juga kita bisa berkontribusi ya terkait dengan isu-isu sosial. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai ya. Bisa saya simpulkan, jadi ilmu komunikasi itu prodi yang fleksibel, bisa masuk kemana-mana. Misalnya kalian berminat di media, di pemerintahan, di mana-mana pun. Pokoknya ilmu komunikasi worth it ya untuk saat ini. Iya, worth it banget karena kita nggak usah heran karena prodi ilmu komunikasi itu laris di mana-mana ya kan, banyak sekali peminatnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain yang mau menentuin jurusan di kuliah besok, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau daftar di ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi UNES. Mungkin Mbak bisa sampaikan pesan-pesan yang ada di rumah atau di seluruh Indonesia ini untuk teman-teman semua. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, tetap berpartisipasi aktif ya, menjadi seorang pribadi yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Restu Ayu. Mungkin segini aja yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.